Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hafiz dengan NPM 190637983 dari program studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sebuah proyek yang berjudul Regulator Temperatur Udara untuk Optimalisasi Penetasan Telur Ayam berbasis Arduino Uno dengan sensor suhu di HT11. Proyek ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Benam 1, kelas Sistem Benam 101. Hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil atau mengangkat judul ini sebagai judul proyek saya adalah karena terdapatnya suatu masalah di rumah saya. Orang tua saya memiliki beberapa ekor ayam yang mayoritasnya merupakan ayam betina. Pada masa bertelur, ayam-ayam betina ini dapat menghasilkan atau dapat bertelur hingga 6 telur, 7 telur, dan sebagainya. Namun, yang menjadi masalah adalah jumlah telur yang menetas, yang berhasil menetas dari sekian banyak telur tadi, biasanya hanya 1 telur, 2 telur, bahkan yang paling banyak 3 telur. Tentunya hal ini akan menjadi permasalahan. Setelah saya melakukan pengamatan atau observasi lebih lanjut, saya menemukan bahwa faktor utama dari kegagalan penetasan telur ayam ini adalah temperatur. Setelah saya melakukan studi literatur lebih lanjut, saya menemukan bahwa interval temperatur optimal untuk penetasan telur ayam berkisar antara 37 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa pada masa bertelur, induk ayam akan terus mengerami telur-telurnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan temperatur yang diterima oleh telur ayam itu sendiri. Namun seperti yang kita ketahui juga bahwa induk ayam tidak selalu mengerami telur-telurnya. Ada kalanya dia akan pergi untuk mencari makan atau melakukan hal-hal seperti ekskresi dan lain sebagainya. Sehingga pada saat induk ayamnya pergi, maka telur-telurnya tidak diarami sehingga suhu yang diterima atau temperatur yang diterima oleh telur ayam itu akan sama dengan temperatur lingkungannya. Yang di mana temperatur lingkungan seperti yang kita ketahui biasanya di bawah 37 derajat Celcius. Sehingga hal inilah yang menyebabkan telur-telur ayam tadi banyak yang mengalami kegagalan penetasan. Sebagai solusi dari permasalahan ini, saya mencoba untuk membuat alat yang dapat mengatur dan menjaga agar suhu temperatur lingkungan atau udara pada tempat penetasan telur ayam itu tetap berkisar antara 37 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Seperti namanya, alat ini merupakan regulator temperatur udara, yaitu dia akan menjaga dan mengatur agar suhu lingkungan atau temperatur udara pada tempat penetasan telur ayam tetap berkisar antara interval optimalnya. Sebelum kita akan masuk ke presentasi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai alat ini. Alat ini terdiri dari 2 mekanisme dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator temperatur, yaitu pertama mekanisme penghangatan, yang kedua mekanisme pendinginan. Mekanisme penghangatan akan aktif ketika suhu lingkungan atau temperatur udara pada tempat penetasan itu berada di bawah interval optimalnya atau di bawah 37 derajat Celcius. Sehingga dibutuhkan mekanisme penghangatan untuk menaikkan temperatur kembali ke interval optimalnya. Yang kedua itu mekanisme pendinginan. Mekanisme pendinginan akan aktif dan bertujuan untuk menurunkan suhu atau temperatur udara pada tempat penetasan telur ayam ketika temperatur udaranya itu melebihi interval optimalnya atau di atas 39 derajat Celcius, sehingga dibutuhkan mekanisme pendinginan untuk menurunkan kembali ke interval optimalnya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk merangkai alat ini adalah pertama itu Arduino. Arduino di sini tentunya saya menggunakan board-nya atau hardware-nya, dan kedua saya menggunakan software-nya atau IDE-nya untuk memprogram Arduino itu sendiri. Di sini saya menggunakan board Arduino berjenis Arduino Uno. Lalu di sini tentu ada modul sensor DHT11 yang merupakan sensor suhu dan kelembapan. Namun pada masalah dan
proyek ini saya hanya menggunakan parameter temperatur atau suhu saja karena ya sebagai batasan permasalahan untuk proyek ini. Selanjutnya itu breadboard, lalu ada kabel jumper, ada kabel USB Type A to Type B, yang dimana kabel USB ini berguna untuk data monitoring nantinya. Lalu ada modul relay 5 volt, 1 channel, lalu ada lampu pijar 60 watt. Di sini mengapa saya menggunakan lampu pijar? Karena seperti kita tahu lampu pijar itu sering digunakan untuk penghangatan. Karena lampu pijar menghasilkan panas yang lebih banyak daripada cahaya yang dihasilkannya. Seperti yang kita tahu juga bahwa lampu pijar ini boros energi atau boros energi listrik karena dia mengkonversi bahkan hampir 90% dari daya atau energi listrik yang dimasukkan atau diinput ke lampu pijar akan dikonversi menjadi panas dan sisanya menjadi cahaya. Namun pada kesempatan yang kali ini karena kita memang membutuhkan panasnya sehingga kita memilih lampu pijar untuk jadikan sumber penghangat pada alat ini. Lalu kipas angin DC 12 volt yang nantinya akan berfungsi untuk mekanisme pendinginan, lalu ada resistor 1000 ohm, lalu ada transistor atau MOSFET N-channel di sini yang bertipe IRF 640N, lalu ada steker dan kabel, lalu ada holder lampu atau fitting lampu, lalu ada juga soket baterai, lalu ada kabel jack DC dengan diameter 5,5 mm yang berguna nantinya untuk sebagai penghubung antara baterai atau suplai energi ke Arduino nantinya ketika alat ini dipasang pada tempat pendataan telur ayam. Lalu ada beberapa baterai 9 volt. Lanjut. Berikut skematik rangkaian. Sebelumnya saya menggunakan software Proteus untuk membuat skematik rangkaian dan simulasi rangkaian. Seperti kita lihat di sini, terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu di HT11, merupakan sensor suhu, yang dimana terdapat 3 pin, di mana pin VCC atau VDD di sini akan dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino, yang dimana nanti dihubungkan dengan atau melalui kabel jumper dan breadboard. Lalu ground-nya juga seperti itu, dihubungkan ke ground Arduino melalui kabel jumper dan breadboard. Lalu ada juga pin data nantinya dihubungkan dengan pin analog 0 sebagai input nantinya. Lalu di sini ada mekanisme penghangatan berupa relay, modul relay, dan lampu, tentunya lampu. Lampu pijar di sini dihubungkan langsung ke listrik PLN menggunakan steker, dan dihubungkan juga ke pin NO dari modul relay atau pin normally open, yang dimana secara normal atau pada kondisi awal pin itu merupakan yang terbuka, sehingga ketika dihubungkan ke listrik PLN maka lampu tidak akan menyala. Lalu di sini di pin relay terdapat pin VCC dan ground, yang dimana dihubungkan juga nanti ke pin 5 volt dan ground Arduino melalui kabel jumper dan breadboard sama seperti di HT11 tadi, dan ada pin inputnya di sini dihubungkan dengan pin digital 7 pada Arduino yang nantinya di-set menjadi output. Lalu di sini ada mekanisme pendinginan, di mana tadi dari kipas angin dan baterai 18 volt, dan juga ada MOSFET. Di sini baterai 18 volt, saya menggunakan 2 baterai 9 volt yang diserikan. Mengapa saya menggunakan baterai 18 volt? Karena di sini saya membutuhkan mekanisme pendinginan yang cepat, sehingga saya membutuhkan putaran kipas angin yang tinggi. Karena nantinya seperti yang kita ketahui juga bahwa telur ayam itu sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Makanya ketika suhu sudah melebihi interval optimalnya, yaitu di atas 39 derajat Celcius, maka itu semestinya diturunkan dengan cepat suhunya. Jadi saya membutuhkan putaran kipas angin yang tinggi, sehingga saya mensuplai kipas angin 12 volt dengan baterai 18 volt. Lalu di sini ada MOSFET bertipe IRF1640 yang merupakan MOSFET N-channel, di mana di sini digunakan sebagai switch, sama seperti relay di sini. Namun di sini saya menggunakan relay karena di sini terhubung dengan tegangan tinggi, sedangkan di sini tegangan tidak terlalu tinggi. Di sini pin gate dari MOSFET dihubungkan ke pin digital 8 pada Arduino, yang nantinya di-set menjadi output juga. Lalu di sini di pin gate juga terdapat
resistor yang terhubung dengan ground. Ini dinamakan pull down resistor, di mana hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya floating point atau nilai ambang pada pin gate dari MOSFET itu sendiri. Jadi ketika tidak ada input atau input dari pin gate tidak jelas, bukan low atau bukan high, maka di sini otomatis akan bernilai low karena terhubung dengan ground. Selanjutnya adalah di sini ada codingan program Arduino-nya dan flowchart. Seperti yang kita lihat di sini, di program Arduino saya menggunakan library Arduino, di mana library Arduino terdiri dari banyak modul atau sintaks-sintaks untuk berbagai macam sensor, motor, dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu sensor DHT11, sehingga saya lebih menggunakan Arduino. Untuk lebih memudahkan saya menjelaskan dan memahami, nantinya saya akan lebih fokus kepada flowchart. Jadi kita akan fokus pada flowchart. Di sini flowchart atau alur kerja dari alat ini. Jadi pertama ketika power on atau ketika alat dihidupkan, maka akan terjadi inisialisasi sistem. Apa saja yang terjadi pada inisialisasi sistem? Jadi ketika alat dihidupkan, maka akan terjadi beberapa inisialisasi sistem seperti inisialisasi variabel-variabel atau parameter-parameter yang akan diproses nantinya di Arduino. Lalu ada juga seperti penyetingan pin mana yang output dan input. Lalu ada juga nantinya seperti yang kita lihat di codingan. Di sini ada digital write low, ada pin-pin output yaitu digital 7 sama digital 8. Fungsinya untuk memastikan bahwa kipas angin dan lampu akan mati untuk permulaan saja. Lalu juga ada penyetingan baud rate di sini. Lalu setelah inisialisasi sistem akan terjadi pembacaan sensor DHT11. Di sini outputnya berupa temperatur dengan satuan derajat Celcius yang disimpan pada variabel C, nantinya diprogram. Nantinya setelah pembacaan nilai dari output atau nilai temperatur yang terdeteksi itu akan menentukan alur kerja dari alat ini. Jadi di sini terdapat dua alur kerja yang terpisah. Pertama di sini false, dan sini true. False di sini maksudnya ketika kondisi dalam kotak ini salah. Jadi temperaturnya berada di bawah 39 derajat Celcius. Nantinya akan pergi ke kiri. Sedangkan kalau true, ketika kondisinya benar, itu temperatur di atas 39 derajat Celcius, maka alur kerja akan bergerak ke kanan. Di sini setelah kita fokus ke kiri dulu, ketika dia false, maka di sini ada pengecekan lagi apakah temperaturnya di bawah 37 atau di atas. Kalau di atas 37 derajat Celcius, otomatis suhu yang terdeteksi itu berada di interval optimal temperatur suhunya, temperatur telurnya. Sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Maksudnya di sini tidak terjadi apa-apa jika sebelumnya lampunya mati, maka lampu akan terus mati. Jika lampunya hidup, akan terus hidup. Begitu juga kipas angin. Jika kipas angin sebelumnya mati, akan tetap mati. Kipas angin yang hidup tetap akan hidup. Namun jika temperaturnya di bawah 37 derajat Celcius, maka ini di bawah interval optimalnya, sehingga dibutuhkan mekanisme penghangatan berupa lampu menyala dan kipas angin mati. Jadi di sini ada mekanisme penghangatan dan kembali pembacaan sensor untuk update dari sensor lingkungannya. Lalu untuk alur kerja yang kanan, ketika suhu temperatur deteksi itu di atas 39 derajat Celcius, maka dibutuhkan mekanisme pendinginan. Mekanisme pendinginan secara garis besar ini terbagi dua, yaitu mekanisme pendinginan awal dan mekanisme pendinginan lanjut. Untuk mekanisme pendinginan awal, di sini lampu akan mati. Jadi lampu akan mati, namun kipas angin di sini belum ditentukan mati atau hidupnya. Kipas angin akan hidup atau mati ditentukan apakah temperaturnya itu menyentuh 40 atau lebih. Ketika temperaturnya menyentuh 40 atau lebih, maka kipas angin akan hidup. Namun kalau tidak, atau di antara 39 sampai 40 derajat temperatur terdeteksi, maka di sini tidak akan terjadi apa-apa. Maksudnya di sini lampu akan tetap mati, dan kipas angin kalau sebelumnya mati akan tetap mati, kalau hidup tetap akan hidup. Begitu, lalu balik ke pembacaan sensor untuk update dari temperatur lingkungan tempat penetasan telur ayamnya. Ini akan terus terjadi secara loop sampai ketika alat ini akan di power off atau dimatikan.
Mungkin saya akan mendemonstrasikan alatnya. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini, kita dapat melihat prototipe dari alat regulator ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sini terdapat beberapa komponen, pertama Arduino, lalu ada sensor suhu DT11, di sini ada lampu dan mekanisme penghematan lainnya seperti relay dan lainnya. Lalu ada mekanisme pendinginan berupa kipas angin dan MOSFET nantinya di sini ada MOSFET. Lalu di sini ada baterai 18 volt sebagai supply dari kipas angin. Terus di sini juga ada baterai 9 volt dan kabel jack DC untuk supply Arduino nantinya jika dipasang di tempat penetasan tabel ayam. Namun karena kita di sini membutuhkan data monitoring, dan kita membutuhkan kabel USB di sini. Di sini kita lihat lampu sudah terhubung ke listrik PLN, namun di sini tetap mati karena lampu terhubung dengan pin NO atau normally open pada relay. Langsung saja kita hubungkan ke PC. Lalu di sini kita buka serial monitornya. Kita lihat di sini bahwa temperatur yang terdeteksi adalah 30 derajat Celcius. Berdasarkan flowchart tadi, seharusnya temperatur lampu akan hidup karena dibutuhkan mekanisme penghematan. Untuk tujuan simulasi, saya akan mendekatkan atau menempelkan sensor DT11 ke lampu agar terjadi peningkatan suhu yang cepat. Berdasarkan flowchart tadi juga, lampu akan mati ketika suhu melebihi 39 derajat Celcius dan kipas angin akan hidup ketika temperatur mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Di sini kita akan lihat terus serial monitornya. Di sini masih 38 derajat Celcius. 39. Nah, ketika 40, maka lampu mati dan kipas angin akan hidup. Ini bisa kita lihat, kipas angin akan hidup. Nah, kipas angin akan terus hidup sampai ketika suhu mencapai di bawah 37 derajat Celcius. Dan lampu akan hidup juga pada saat itu juga ketika suhu di bawah interval. Nah, di sini udah ada 35. Nah, jadi 41 juga tadi karena sepertinya ada terjadi noise di atas sebelasnya karena mungkin saya pegang. Nah, jadi seperti itulah demonstrasi dari alat regulator temperatur udara untuk penetasan telur ayam ini. Tadi merupakan demonstrasi dari alat regulator temperatur. Sekarang kita akan masuk kepada analisis data. Di sini saya dalam analisis data saya menggunakan grafik yang agar memudahkan untuk visualisasi data juga nantinya. Di sini terdapat 3 grafik, yaitu grafik hari pertama, kedua, dan ketiga. Kedua grafik ini saya ambil pada hari yang berbeda, namun pada jam yang sama. Dapat kita lihat secara singkat, secara ringkas di sini bahwa tren dari grafik-grafik ini, dari ketiga grafik ini hampir mirip, yaitu akan terus naik turun pada interval optimalnya, yaitu 37 dan 39 derajat sampai 39 derajat Celcius. Jika di bawah temperatur yang terdeteksi di bawah atau di atas dari interval ini, maka akan disesuaikan langsung sehingga akan tetap berada pada intervalnya. Seperti contoh kita lihat pada grafik pertama, di sini ketika suhu di bawah intervalnya, yaitu kita anggap di sini 31 derajat Celcius, maka di sini akan terjadi mekanisme penghematan sehingga suhu akan berada pada intervalnya, yaitu 37 derajat Celcius. Dan akan terus naik 38, 39 sampai pada 40 langsung ada mekanisme pendinginan di mana kipas angin akan hidup dan lampu akan mati sehingga suhu akan turun lagi, lalu akan tetap berada pada interval sampai jika terlalu turun sampai di bawah interval akan naik lagi, akan hidup lagi mekanisme penghematan yaitu lampu hidup dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan grafik kedua, ketika suhu di bawah 30 derajat Celcius yang merupakan sangat jauh di bawah intervalnya, maka saya akan langsung ada penghematan sampai menuju intervalnya kembali.
Namun ketika suhu mencapai 40 derajat Celcius, maka akan terjadi mekanisme pendinginan kembali. Dan sehingga suhu akan tetap berada pada interval optimalnya. Begitu juga dengan grafik ketiga. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi dan demonstrasi saya tadi, pertama bahwa temperatur merupakan faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada keberhasilan dari penetasan telur ayam. Lalu alat regulator temperatur memiliki dua mekanisme utama, yaitu mekanisme penghangatan dan mekanisme pendinginan, di mana kedua mekanisme ini bekerjasama dalam menjaga dan mengatur temperatur udara atau lingkungan pada tempat penetasan telur ayam yang akan dikontrol nantinya dengan microcontroller Arduino Uno. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, seperti pada demonstrasi tadi, kita dapat lihat bahwa alat ini berjalan sesuai dengan konsepnya, yaitu ketika suhu di atas interval optimalnya, maka terjadi mekanisme pendinginan, yaitu kipas angin hidup dan aku mati, sedangkan ketika suhu di bawah 3 derajat, di bawah intervalnya atau di bawah 37 derajat Celcius, maka akan terjadi mekanisme penghangatan, yaitu lampu hidup dan kipas angin mati. Sekian dari saya dan demonstrasi dari proyek ini. Banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.